Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak akan membahas lagi soal UTS semester 1 tahun ajaran 2020-2021, dimana pada tutorial pertama untuk kelas 7 itu sudah dibahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, sebelum Bapak lanjutkan pembahasan soal UTS ini, Bapak minta tolong subscribe dan sukai video yang telah dibuat agar dapat bertahan, dan semoga nanti video ini dapat bermanfaat dan bisa meningkatkan nilai-nilai pada proses pembelajaran matematika. Baik, langsung saja ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini diminta mencari KPK dari 24 dan 36. Sebenarnya untuk mencari KPK itu ada berbagai macam metode yang dapat digunakan, baik dengan kelipatan maupun dengan menggunakan faktorisasi prima dengan menggunakan poin faktor ya. Nah, tetapi di sini Bapak menjawab dengan menggunakan kelipatan dari 24 dan 36. Kita lihat kelipatan dari 24 yaitu 24, 48, 72, 96. Ini kelipatan 24 ya. Kemudian kelipatan dari 36 yaitu 36, 72, 96. Nah, ternyata yang dicari itu adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kalau KPK yang dicari, kita lihat yang sama, ini yang terkecil, makanya diperoleh jawabannya C72. Kemudian nomor 12 diminta mencari EPB dari 16 dan 72. Nah, untuk kita lihat pembahasannya, jawab. Nah, faktor prima dari 16 sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa bisa? Ini sebenarnya bisa pakai faktor pohon ya, atau pohon faktor. Ini Bapak cuma membagi aja, langsung mengingat tempat 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2. Nah, 2 nya ini ada 4 buah, makanya setara dengan 2 pangkat 4, 16. Kemudian faktor dari 72, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ini ya. Nah, untuk mencari faktor dari 72 kita bagi aja, 72 bagi 2, 36, 36 bagi 2, 18, 18 bagi 2, 9, 9 tidak bisa bagi 2, bisa bagi 3 hasilnya 3. Ternyata 2 ini ada 3 buah, maka 2 pangkat 3, dan 3 nya ada 2 buah, maka 3 pangkat 2. Nah, untuk FVB yaitu faktor persekutuan terbesar. Yang sama apa? Yang sama-sama ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Nah, untuk mencari FPB ini kita cari yang sama yang pangkatnya terkecil, yaitu 2 pangkat 3. Makanya FPB 2 pangkat 3 hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian nomor 13. Nomor 13 ini kita menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2 elevator bergerak lagi ke lantai 4 dan berhenti di lantai 3. Jika jarak antara lantai adalah 3 meter, berapakah jauh elevator bergerak? Nah, kita lihat pembahasannya. Jawab. Ada beberapa proses. Yang pertama yang A, dari lantai 1 menuju lantai 5. Nah, dari lantai 1 menuju lantai 5 itu melewati 4 lantai ya, sama dengan 4 lantai. Kemudian yang B, lantai 5 ke
kemudian ke lantai 2. Ada kata-kata dari lantai 5 kemudian ke lantai 2. Itu melewati 3 lantai ya, dari 5 ke 2. Kemudian dari 2 elevator bergerak ke lantai 4. 2 ke 4, ya selisihnya 2, berarti ada 2 lantai yang dilewati. Terakhir elevator bergerak lagi ke lantai 4 dan berhenti di lantai 3. Dari lantai 4 berhenti di lantai 3, berarti ada terlewati 1 lantai. Maka jumlah yang terlewati sebenarnya 4 lantai. Dari pertama tadi 3 lantai, 2 lantai, 1 lantai. Jumlah totalnya 10 lantai yang dilewati. Nah, maka jauh elevator bergerak 10 kali 3 meter sama dengan 30 meter. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 14. Tentukan bentuk pecahan yang diarsir di bawah ini. Kita lihat ada sebuah gambar kotak persegi. Nah, ini jumlah kotak yang diarsir itu ada 4 kotak. Kemudian jumlah semua kotak ini sudah dihitung, ada 16 kotak. Nah, untuk pecahan yang diarsir kita perkan aja 4 per jumlah semua kotak 16. Karena tidak ada 4 per 16, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Dapat hasilnya 1 per 4. Jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 15. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah. Nah, sebenarnya ini cuman pengetahuan aja. Pak sedikit jelaskan, kalau kumpulan gunung yang tinggi itu bukan himpunan, karena tinggi itu nggak ada batasannya. Kecuali ada yang kumpulan gunung tinggi dari 300 meter misalnya, itu kan ada acuannya. Berarti A bukan himpunan. Kemudian kumpulan bunga yang harum baunya bukan juga, itu relatif. Yang lain bilang ini yang paling harum, yang ini banyak versinya ya. Yang kemudian kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini merupakan jawabannya benar karena jelas kalau kakinya 4 maka termasuk kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan susu panda juga bukan. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16. Manakah berikut himpunan yang sama dengan himpunan dalam himpunan 1,2,3? Ini jelas C ya. Dia sama persis, cuma penulisannya dibolak aja yang C2,1,3. Kemudian nomor 17, banyak himpunan dari A, B, C, D, E yang terdiri dari 2 anggota adalah. Nah, kita lihat pembahasannya. Jawab. Nah, dari himpunan bagian dari A, B, C, D, E yang terdiri dari 2 anggota, yaitu kita lihat. Oh, ini ya. Yang pertama himpunan dalam kurung A, B, A, C, dalam kurung A, D, dalam kurung A, E, dalam kurung B, C, B, D, B, E, C, D, C, E, dan D, E yang terakhir ya. Ini semuanya 2 anggota, tidak ada yang berulang ya. Jumlah anggotanya adalah 10 anggota. Berarti jawabannya benar adalah C. Nomor 18. Nah, nomor 18, diketahui A sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 15 dan B sama dengan himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Maka A irisan B adalah. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Bahasannya yang pertama A. A ini anggotanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 15. Bilangan ganjil mulai dari 1 ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13 karena kurang dari 15. Kemudian yang B bilangan prima antara 2 dan 10. Bilangan prima antara 2. Berarti mulai dari 3 ya. Antara 2-nya enggak masuk, 10-nya juga enggak masuk. 3, 5, 7, 9 bukan bilangan prima karena 9 bisa dibagi 3 ya. Jadi A irisan B yang sama aja, A dan B 3, 5, 7. Jawabannya adalah D. Kemudian kita lihat nomor 19. Himpunan A sama dengan 1,3,5,7,9 dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya.
Ini kalau kita lihat yang paling tepat jawab Mas. A sama dengan himpunan 1,3,5,7,9 adalah bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Kenapa? Bilangan ganjil antara 0 dan 10 karena dia anggotanya mulai dari 1 sampai 9. Bilangan ganjil. Tapi kalau bilangan ganjil antara 1 dan 9 yang ini bukan. Kalau 1 tidak masuk, antara 1 dan 9 juga enggak masuk. Kalau antara ya. Yang tepatnya adalah C. Nah, nomor 20. Dalam sebuah ruangan terdapat 20 orang suka minum teh, 5 orang suka minum kopi, 5 orang suka kedua-duanya, dan 3 orang tidak suka keduanya. Jumlah orang dalam ruangan tersebut adalah. Kita lihat pembahasannya dari soal diketahui. Nah ini ya, dan yang diketahui suka minum teh kita lambangkan dengan A sama dengan 20, suka minum kopi lambangkan dengan B sama dengan 15, suka kedua-duanya 5, tidak suka keduanya ada 3. Kita lihat gambar. Ini gambarnya dari tulis tangan ya, gambar di pen. Nah, untuk menuliskan dengan pen kita tuliskan yang kedua-duanya dulu 5 di tengah antara A dan B. Kemudian yang suka A tadi suka teh ya. Kalau yang suka teh ini 20 dikurang 15 saja. Ini yang suka teh saja. Kemudian yang suka kopi saja 15 kurang 5 10. Yang tidak suka keduanya kita taruh di luar. Nah, jumlah orang dalam ruangan tersebut tinggal kita jumlahkan aja dari 15 tambah 5 tambah 10 tambah 3, hasilnya adalah 33 orang. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 33 orang. Demikian video tutorial pembahasan nomor 11 sampai 20. Untuk pembahasan berikutnya silakan ikuti video selanjutnya.